Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran ekonomi kelas 11 di semester 1. Kita memasuki bab kedua pada pertemuan pertama dengan materi pokok pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ada 3 materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi. Oke, yang pertama kita pelajari adalah pengertian pertumbuhan ekonomi. Apa pengertian pertumbuhan ekonomi itu dan seberapa penting pertumbuhan ekonomi itu? Sampai-sampai Menteri Keuangan setiap tahunnya menyusun RAPBN menggunakan asumsi dasar ekonomi makro dengan berdasarkan sumber data dari pertumbuhan ekonomi. Di sini ada nilai 5,3% untuk tahun 2019. Nah, jadi sebenarnya apa pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Jadi di sini kata kuncinya adalah peningkatan produksi barang dan jasa. Jika kita berbicara mengenai peningkatan produksi barang dan jasa, itu kaitannya dengan PDB dan PNB. Masih ingat di materi sebelumnya bahwa peningkatan produksi barang dan jasa itu diartikan sebagai PDB atau pendapatan nasional, atau bisa juga PNB. Artinya jika terjadi pertumbuhan ekonomi, maka terjadi kenaikan juga pada PDB atau kenaikan pendapatan nasional juga. Jadi pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan GNP atau PNB atau GDP atau PDB atau pendapatan nasional atau produksi nasional atau output nasional dengan tidak disertai adanya perubahan hal lain. Artinya ketika terjadi kenaikan produksi barang dan jasa, itu sudah terjadi pertumbuhan ekonomi. Atau ketika terjadi kenaikan PDB, itu sudah terjadi pertumbuhan ekonomi juga. Entah dengan terjadinya PDB masyarakat menjadi sejahtera atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Karena di sini yang menjadi patokan adalah PDB mengalami kenaikan. Kenapa hal ini disampaikan di awal? Karena ini untuk membedakan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini terdapat angka 5,3%. Angka ini didapat dari mana? Nanti kita akan belajar laju pertumbuhan ekonomi. Oke, untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi, yang menjadi indikatornya adalah kenaikan produksi barang dan jasa. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan yang sebenarnya barang dan jasa yang diproduksi suatu perekonomian. Jadi di sini ada kata-kata pertambahan yang sebenarnya. Di sini diambil dari jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan. Karena ingat, di dalam perhitungan PDB, jumlah barang dan jasa masih akan dikalikan dengan harga pasarnya. Karena suatu PDB bisa naik, itu bisa jadi karena memang jumlah barang dan jasanya yang naik, ataupun bisa juga dari harga di pasarannya yang naik. Tetapi jika ingin melihat kenaikan produksi barang dan jasa, maka yang menjadi dominasi atau yang dilihatnya itu dari jumlah barang dan jasa yang diproduksi atau produksi yang dihasilkan. Sehingga nanti cara menghitung pertumbuhan ekonomi
bisa dari PDB atau PNB dengan harga konstan atau real dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Perlu disampaikan juga bahwa PDB nominal itu adalah PDB dengan harga yang berlaku. Dan PDB nominal bisa terjadi kenaikan karena dua faktor. Bisa karena harga barang, bisa juga karena jumlah produksi barangnya. Tetapi kalau PDB real itu terjadi karena kenaikan jumlah barang dan jasanya. Sebagai contoh di sini PDB nominal adalah ada jumlah produksi di 2 tahun yang berbeda. Tetapi di sini kasusnya untuk jumlah barang tahun 2019 adalah 1000 dan untuk tahun 2020 tetap 1000. Artinya di sini tidak terjadi kenaikan jumlah barang dan jasa. Jika mengacu kepada definisi tadi, maka tidak terjadi laju pertumbuhan ekonomi. Karena jumlah barang dan jasa yang diproduksi dari 2 tahun tersebut tetap sama, yaitu 1000. Tetapi di sini harganya naik dari 1000 menjadi 2000, maka PDB nominalnya naik dari 1 juta menjadi 2 juta. Di sini menjadi bias, jadi untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi akan menggunakan PDB atau PNB dengan harga konstan atau real. Karena jika dihitung menggunakan PDB nominal, maka yang menjadi patokannya adalah harga dasar atau harga tahun sebelumnya. Contoh kasusnya adalah di sini harga tahun 2019. Kalau menggunakan data tahun 2019, tahun 2020 ini 1000 dikali 1000, maka hasilnya akan tetap 1 juta. Maka tidak akan terjadi laju pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh sebab itu mengapa kita menggunakan PDB atau PNB dengan harga konstan atau real. Nah, untuk perhitungannya pertumbuhan ekonomi tahun tertentu atau T sama dengan PDB real T min PDB real O dibagi PDB real O dikali 100%. Keterangannya di sini T adalah tahun tertentu dan O tahun dasar atau tahun sebelumnya. Kemudian untuk PNB real sendiri dirumuskan PDB nominal dibagi indeks harga atau deflator PDB. Deflator PDB ini maksudnya menghilangkan unsur kenaikan harga karena menggunakan harga konstan. Kita coba lihat contoh untuk lebih jelasnya lagi. Berikut adalah contoh perhitungan pertumbuhan ekonomi berikut data PDB nominal dan indeks harga negara X. PDB nominal dalam miliar tahun 2019 adalah 400 dan tahun 2000 adalah 540. Dan indeks harganya di tahun 2009 adalah 100%. Di tahun 2020 adalah 120%. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data tersebut, tentukan pertumbuhan ekonomi dengan PDB real tahun 2020 dengan tahun dasar 2019. Dan untuk rumusnya seperti yang tadi ya, pertumbuhan ekonomi tahun tertentu dalam kurung T di sini tahun 2020 sama dengan PDB real T dikurangi PDB real O dibagi PDB real O dikali 100%. Nah, di sini adanya PDB nominal, PDB realnya belum ada, harus kita cari dulu. Rumus PDB real adalah PDB nominal dibagi indeks harga atau deflator PNB. Nah, sekarang kita coba lihat di keterangannya. Di sini PDB nominal dalam miliar 400 dibagi dengan indeks harga yaitu 100%. Berarti hasilnya 1, jadi hasil akhirnya adalah 400. Bagi yang masih bingung, silakan dicek menggunakan kalkulator. Dan untuk yang tahun 2020 kita juga cari PDB realnya
yaitu 540 dibagi indeks harga 120%. Maka didapat 1 dan hasil akhirnya adalah 450. Maka langsung kita dapat substitusikan atau aplikasikan di sini pertumbuhan ekonomi 2020 sama dengan PDB real 2020 dikurangi PDB real 2019 dibagi PDB real 2019 dikali 100%. Maka 450 dikurangi 400 dibagi 400 dikali 100%. Maka hasilnya 50 dibagi 400 dan dikali 100% sama dengan 12,5%. Ini kalau menggunakan PDB real di dalam menghitung pertumbuhan ekonomi. Coba Anda bayangkan jika dihitung dengan PDB nominal, laju pertumbuhan ekonomi 2020. Bisa jadi pertumbuhan ekonominya menjadi tinggi sekali. Coba lihat. Di sini kita lihat 540 dikurangi 400 dibagi 400 dikali 100%. Maka 140 dibagi 400 dikali 100% dan hasilnya adalah 35%. Nah, di sini laju pertumbuhan ekonominya besar sekali 35% karena di sini ada unsur memasukkan kenaikan harga. Nah, ini jika kita hitung menggunakan PDB nominal. Maka di dalam pertumbuhan ekonomi menggunakan PDB real adalah seperti itu alasannya. Jadi melihat kondisi sesungguhnya kenaikan produksi barang dan jasa. Oke, selanjutnya kita membahas teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama akan kita bahas adalah aliran klasik. Di sini ada beberapa tokoh, diantaranya Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, dan John Stuart Mill. Untuk aliran klasik ini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama jumlah penduduk, yang kedua jumlah stok barang modal, yang ketiga luas tanah beserta kekayaan alam, dan teknologi yang digunakan. Nah, untuk aliran klasik ini menitik beratkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Hukum pertambahan hasil yang berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi. Karena produktivitasnya setiap penduduk telah menjadi negatif. Ekonomi mencapai tingkat perkembangan yang rendah sampai dengan kondisi tidak berkembang atau stationary state. Ini adalah aliran klasik. Selanjutnya yang kedua, ada aliran neoklasik. Yang menjadi tokohnya adalah Robert Solow dan Trevor Swan, yang biasa disebut dengan teori Solow dan Swan. Pertumbuhan ekonomi tergantung dari faktor-faktor produksi, diantaranya modal, penduduk, dan teknologi, sehingga menghasilkan faktor-faktor seperti ini, yaitu pendapatan adalah fungsi dari pertambahan kapital, modal, penduduk, dan pertambahan teknologi. Selanjutnya, sumbangan terpenting aliran neoklasik adalah menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penelitian empiris dalam menentukan peranan sebenarnya dari faktor produksi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Jadi berdasarkan faktor produksi yang ada, mana yang paling mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya dari persamaan tersebut kemudian dibuktikan secara empiris dan menunjukkan kesimpulan oleh Robert Solow ini. Faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan tenaga kerja, melainkan kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja. Itulah teori yang dikeluarkan oleh aliran neoklasik Solow dan Swan. Selanjutnya ada teori Sumter. Teori Sumter menekankan pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan
atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Dari beberapa teori tersebut, baik itu teori klasik, neoklasik, dan teori Sumter, menurut saya semuanya sangat berpengaruh di dalam pertumbuhan ekonomi, baik itu modal, jumlah penduduk, ataupun peran dari para pengusaha. Selanjutnya kita lanjutkan dengan teori Harrod-Domar. Di sini ada dua tokoh, yaitu Ray Harrod dan F.C. Domar. Dalam analisis pertumbuhan ekonomi, teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat agar perekonomian dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan asumsi yang pertama, barang modal telah mencapai kapasitas penuh. Yang kedua, tabungan proporsional dengan pendapatan. Yang ketiga, rasional modal produksi tetap. Yang keempat, perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Analisis Harrod-Domar menunjukkan dalam ekonomi dua sektor, investasi harus terus mengalami kenaikan agar ekonomi mengalami pertumbuhan yang berkepanjangan. Pertambahan investasi akan meningkatkan pengeluaran agregat. Jadi teori Harrod-Domar ini mengharapkan agar investasi terus mengalami kenaikan agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Sebagai salah satu contoh, negara tetangga kita yaitu Singapura memiliki perusahaan Temasek yang berinvestasi di negara di mana-mana. Ternyata investasi di Indonesia sangat banyak ya. Dan ternyata efek investasi sangat luar biasa. Indonesia juga bisa mencontoh jika banyak pengusaha di Indonesia dan memiliki banyak investasi di luar, tentu akan berpengaruh pesat terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, ini yang terakhir adalah aliran historis. Aliran historis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap atau secara tahapan. Yang pertama adalah Friedrich List. Tahapan pertumbuhan ekonomi dilihat dari teknik produksi, masa berburu atau menggembala, masa beternak atau bertani, masa bertani atau kerajinan, dan masa industri dan perniagaan. Yang kedua ada Bruno Hildebrand. Tahap pertumbuhan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran barang. Masa tukar-menukar secara innatural atau barter, masa tukar-menukar dengan perantara uang, masa tukar-menukar dengan kredit. Jadi kredit menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan semakin tinggi. Contohnya di zaman sekarang, orang tidak mesti memiliki uang tunai, juga sudah bisa melakukan transaksi. Tahap pertumbuhan ekonomi ditinjau dari jarak produsen kepada konsumen. Rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Kita sudah termasuk kepada fase rumah tangga dunia, jadi ekonomi di sini tidak ada jarak. Yang keempat ada Werner Sombat. Tahap pertumbuhan ekonomi ditinjau dari susunan organisasi. Zaman perekonomian tertutup, zaman perekonomian kerajinan dan pertukaran, zaman perekonomian kapitalis atau kapitalis purba, madya, raya, dan akhir. Dan yang terakhir ada W.W. Rostow. Tahap pertumbuhan ekonomi masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, gerakan ke arah kedewasaan, tahap masyarakat konsumsi tinggi. Oke, ini adalah materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi untuk pertemuan yang pertama. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.